Halo guys, salam Koku Kripto. Banyak banget yang DM saya untuk membuat materi ulang tentang um, market structures. Apa sih market structures? Market structures ini adalah struktur market di mana kita dapat mengetahui market itu apakah masih uptrend atau market itu sudah downtrend. Oke, maksudnya gimana? Oke, kita coba ya. Ketika market begini, ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia pecah. Oke, begitu juga sebaliknya. Ketika market begini, oke, dia buat naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Saya kebalik guys, sorry. Oke, sorry. Oke. Nah, yes, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia break. Oke. Nah, market struktur market itu apa? Jadi saya ibaratkan adalah untuk gampangnya lagi bahwa ini ketika market seperti ini adalah market sedang uptrend. Ya. Lalu apa market ini? Market ini adalah downtrend. Ya. Oke. Lalu gimana kita melihat penjelasannya? Oke, sebelum kita lanjut, tren dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah downtrend. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sideway. Oke. Maksudnya apa sideway? Jadi begini guys, sideway itu boleh begini. Lalu market dari bawah ke atas ke bawah, bolak-balik. Jadi market sedang sideway. Inilah tren-tren di dalam market. Oke, kita kembali lagi ke struktur market. Maksudnya seperti apa? Mari kita coba lihat market di dalam market real. Oke. Nah, di sini adalah kita buka sebagai contoh adalah market dalam emas. Oke. Di sini akan baik sekali contohnya karena baru saja terjadi ketika market sedang uptrend lalu di break membuat tren yang baru. Nah, ini juga kita sebut sebagai tren reversal, ya. Oke. Gimana maksudnya? Nah, makanya kita akan lihat, kita akan tandai sebentar. Coba ya teman-teman perhatikan dulu dari bawah ke atas. Bawah, dia ke atas membuat high yang baru, membuat new resistance. Dia turun. Oke, dia naik. Dia turun lagi, dia break lagi resisten, dia turun, dia ambil lagi, dia buat high baru, lalu dia break. Oke, lalu tren membuat penurunan, ya. Oke, nih. Oke, ini yang terjadi market sebelumnya. Lalu market structure itu seperti apa? Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, lalu, apa yang kamu bisa lihat di sini? Kamu bisa lihat kalau kamu boleh ambil garis, ya. Oke, kalau kamu boleh ambil garis tren sedang melakukan kenaikan. Coba teman-teman lihat, ya. Ketika tren naik, dia turun. Lalu apa yang terjadi? Dia naik lagi, breakout resisten sebelumnya. Udah break belum? Oke, udah break ya. Dia turun. Lalu apa yang dilakukan lagi? Dia break lagi resisten sebelumnya. Artinya tren ini masih mau naik. Lalu dia turun. Oke, dia membuat resisten yang baru. Ini saya sebut sebagai new resistance. Ini saya sebut sebagai new resistance. Ini saya sebut sebagai new resistance. Ini new resistance. Ya. Oke. Lalu di sini saya sebut tadi support. Di sini support. Dia support ini gagal untuk break support yang di bawah. Artinya support yang support sebelum lebih rendah
daripada support yang sekarang. Lalu apa yang dia buat lagi? Oke, dia buat support yang baru. Ingat, support ini yang ada di sini tidak break ini, Mas. Jadi dia masih melanjutkan tren kenaikan. Nah, yang jadi masalah support ini menembus ke atas, menembus apa? New resistance ini dan membuat new resistance yang baru. Dia buat NR lagi. Oke. Lalu apa yang dilakukan harga dari sini ke sini? Dia nggak tembus. Bahkan dia buat cuma support lagi. Lalu dia naik. Nah, apa yang dia naik, yang dia lakukan, dia tidak tembus. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Dia break support di sebelah sini, guys. Dia break support di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat support ini dia break. Lalu dia pullback. Dia membuat new S. New S ini support yang lebih rendah daripada S. Inilah sebagai tanda-tanda sinyal dari market bahwa dia mau reverse, dia mau bertukar arah. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, teman-teman lihat di sini adalah new support. Lalu market melakukan penembusan dan menjadikan ini sebagai resisten. Oke. Lalu apa yang dilakukan ketika kita udah lihat nih, ada resisten, dia break support, dua support yang udah dia break. Oke, apa yang dia lakukan? Berarti market sedang bertukar arah. So, fokus kita yang awalnya uptrend, ya, uptrend ini adalah kita mencari buy. Namun lewat market kita sudah dapat lihat sinyal market bahwa market sekarang ingin sell. Maka ketika dia membuat new S yang baru, new S, oke, lalu dia naik pullback, ini yang akan terjadi. Oke, pertukaran arah. Inilah yang disebut market struktur market, ya. Oke, nah sekarang saya kasih contoh. Kalau ini adalah contoh market yang mereverse dari naik ke bawah, maka saya akan kasih contoh lagi bagaimana market itu reverse dari bawah ke atas. Ya, saya kasih contoh yang ada di sini, ya, contoh yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini, ya. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, oke, abaikan yang ini, kita buat lagi di sini, ya. Nah, buat teman-teman, coba teman-teman perhatikan apa yang kita lakukan. Kita tandain lagi. Oke, mari kita lihat, ya. Ini adalah contoh komplit. Oke, dari bawah, dia dari bawah. Oke, sebentar, dari sini aja kita ambil. Dari sini dia naik, lalu dia break. Oke, sebentar, dari atas saja ya. Saya ulang ya. Dari sini dia naik, lalu dia di sini. Dia sini, dia buat support, lalu dia buat new support yang lebih rendah. Breakout support sebelumnya. Lalu dia naik, dia nggak kuat buat penembusan ke atas. Kalau dia sampai nembus ini, artinya tren akan terus mau naik. Tapi apa yang terjadi? Dia malah turun, guys. Nih, dia break lagi dan dia membuat new support. Lihat, dia buat new support sekarang. Lalu dia buat resisten, bukan new resisten ya, resisten. Oke. Lalu dia turun lagi ke bawah. Lalu dia naik, lalu dia break lagi. Nah, sampai di sini apa yang dilakukan? Market buat support, tapi supportnya, new support ini menembus resisten, guys. Inilah tanda awal untuk pembalikan market. Kalau dia mau turun lagi, dia akan terus ke bawah sini. Oke, dia akan buat dari sini ya, dia akan ke bawah, baru dia akan naik, turun lagi. Tapi ini tidak, dia break sini. Dia nggak break yang ini, dia nggak break lagi ke bawah. Lihat apa yang terjadi ketika dia membuat new support, dia nggak break support sebelumnya. Kalau dia mau ke bawah, dia harus break ini. Tapi tidak, dia terjadi malah break lagi. So, dua resisten yang dia break, yang ini dan yang ini dia break. Dia turun, ya, dia naik, dia buat new resisten sekarang. Dia buat lagi new resisten. Oke, ini adalah contoh yang komplit. Nah, sekarang teman-teman lihat, kalau tadi teman-teman lihat penurunan, sekarang teman-teman lihat tren
kenaikan, ya. Nah, ketika price dari bawah dia buat new support, dia naik, dia buat resisten, dia buat lagi new support, support yang lebih rendah dari support sebelumnya, lalu dia naik, lalu dia turun, lalu dia naik, break resisten, ya. Kalau dia mau turun, dia akan turun aja. Tapi tidak, dia naik, oke, katakanlah dia break, oke, dia mau naik nih. Tapi nanti dulu nih, saya mau tunggu candle selanjutnya. Apakah dia mau naik terus ataukah dia mau turun, break resisten support yang di bawah ini ya, support sebelah ini ya. Tapi ternyata market turun lalu dia break ke atas. Artinya market sudah tidak berminat untuk turun lagi. Maka dari itu harga tersebut price sekarang adalah melakukan apa? Dia turun, dia membuat resisten, lalu dia naik, dia buat lagi new resisten. Oh, ini tadi kenaikan ya. Kita mau bahas penurunan tadi ya. Nggak apa-apa lah, sama-sama aja. Yang penting saya yakin teman-teman belajar sesuatu dari video ini ya. Lalu dia turun, dia nggak turun melewati support yang ini. Ini kan support, dia nggak turun. Kalau dia mau turun, dia akan begini lagi, dia turun. Berarti sideways. Tapi tidak guys, dia malah ngapain? Dia malah buat new resisten lagi di sini. Nah, dia buat new resisten di sini. Ini new resisten, support. Oke, ini kenaikan. Sekarang kita ulang lagi penurunan ya. Dari sini dia naik, dia break support, maka dia buat new support. Oke, dia naik, dia gagal untuk break ini. Artinya market tidak berminat untuk naik. Dia break lagi ke bawah, dia break buat new support lagi. Dia naik, dia turun lagi, dia buat new support lagi. Ini artinya market sedang mau turun. Oke, inilah guys contoh dari penggunaan market structure. Saya harap teman-teman mengerti, saya harap teman-teman paham. Buat teman-teman yang belum mengerti, mau belajar, ayo sama-sama belajar di grup diskusi. Semangat kalian yang menjadi semangat kalian itu yang membuat saya semangat. Mohon direspon setiap komentar atau ketika kalian menonton video ini, kalian boleh komen, boleh kasih pendapat supaya saya tahu kepahaman teman-teman ya. Saya mau teman-teman bukan mengerti namun teman-teman paham. Silakan join dalam grup Telegram, belajar bareng-bareng di sana. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan video ini dapat membuat kalian selamat dari market. See you in the next video. God bless you.